Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyana Hadi dengan NIM 1865036 kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang manajemen proyek informasi teknologi. Pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan proyek yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengolahan personal dan kondisi tim, masalah, dan proses. Terminologi manajemen proyek yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personal, masalah berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pengembangan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajemen senior, yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memang keputusan dalam proyek. 2. Manajemen proyek, pemimpin tim, yaitu yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. 3. Praktisi, yaitu yang mengerjakan PL. 4. Klien, yaitu yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna PL, yaitu yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, 4. Mencari penyelesaian masalah, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja, 5. Mampu mengenal tim. Proyek manajer yaitu individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah, sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditentukan? Project adalah tujuan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek, yaitu sesuatu
yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation, keterbatasan, kompetensi. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek. Persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, memonitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi, formalisasi, penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders. Dokumentasi konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumentasi kebutuhan proyek, yaitu hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi, yaitu dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, yaitu kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti proyek members, proyek sponsor, dan sebagainya. Dokumentasi perencanaan proyek, yaitu detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, yaitu metode sosialisasi training serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek yang dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen pada proyek. Kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknis estimasi yang kurang baik. Terlalu optimis. Kurangnya keterampilan manajemen. Kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajemen proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, motivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kreativitas dan fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek meliputi ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, pengarahan, pengorganisasian, penjadwalan, pengontrolan, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Perl chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender.
Ini adalah contoh perchat, adalah contoh gambar perchat. Ini adalah contoh gambar Gantt chart. Ini adalah Microsoft Power Gantt chart, adalah contoh gambar dari Microsoft Power Gantt chart. Ini adalah contoh Microsoft Project per chart. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.